pemerintah yang nanti akan mengeksekusi kebijakan-kebijakan tersebut, dan sesuai dengan tupoksinya maka kemudian setelah itu Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI akan melakukan tugas fungsi pengawasan dan anggaran. Untuk itu saya ucapkan selamat datang kepada pimpinan DPR yang menampingi saya, Pak Cucun Ahmad Samsurijal, Pak Nazarudin Dekgam, Pak Abdul Wahid, Pak Andi Iwan Aras, Pak Kawendra Lustian, dan para anggota DPR yang lain. Kemudian hadir juga adalah Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera dari pihak pemerintah, yang kemudian didampingi oleh Wadan Satgasnya, Wakasatgasnya, yaitu Komjen Pol Ramdhani Hidayat SH dan selaku dan Korbrimop, dan kemudian tadinya Wakasatgasnya Pak Richard Tampu Bolon tapi berhalangan hadir dan diwakili oleh Brigjen Anggit. Dan saya ucapkan juga selamat datang kepada para menteri. Ada Menteri Pekerjaan Umum, ada Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Keuangan, Menteri Perumahan dan Pemukiman, Kawasan Pemukiman, Kepala BPS, Wamendikdasmen, Wakil Kepala BPKP, Wakil Kepala BP BUMN, Sestama BNPB, Utusan Khusus Presiden Bidang Pemuda, dan Wakil Gubernur Aceh, serta beberapa perwakilan dari daerah yang hadir pada hari ini. Nah, mungkin untuk mempersingkat acara, saya minta kepada Bapak T.A. Khalid selaku Koordinator Posko di Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera DPR RI untuk menyampaikan beberapa laporan. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah ya Rabbi. Pada pagi hari ini kita masih diberikan umur panjang, kesehatan dan kesempatan sehingga kita Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah ya Rabbi. Pada pagi hari ini kita masih diberikan umur panjang, kesehatan dan kesempatan sehingga kita telah dapat hadir di sini. Penghormatan, kemuliaan, selamat datang kepada Ketua Satgas DPR RI, Profesor Dr. Insur Haji Sumi Sasko Ahmad, beserta Wakil Ketua DPR RI Pak Haji Cucun, beserta seluruh jajaran teman-teman anggota DPR RI yang telah hadir di tempat ini. Kemudian penghormatan kepada Kasatgas Pemerintah Jenderal Pak Tito Karnavian beserta seluruh para wakil, kemudian para menteri yang tidak mungkin kami sebut satu persatu mengingat waktu. Saya masuk langsung ke laporan. Izin pimpinan, sehubungan dengan apa yang telah disampaikan oleh Ketua Satgas bahwa tanggal 30 kita telah melakukan rapat koordinasi di sini. Kemudian saya mewakili teman-teman dari Satgas Galapana melakukan koordinasi komunikasi menindaklanjuti hasil pertemuan pada tanggal 30, sehingga mulai tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 4 kami melakukan koordinasi bersama teman-teman Satgas di lapangan. Kemudian kami berkoordinasi dengan seluruh bupati yang berdampak. Alhamdulillah kita mendapat beberapa masukan di mana kami sesuai dengan arahan Pak Ketua Pak Sumi Sasko Ahmad bahwa untuk meminta langsung bupati mana prioritas-prioritas yang harus segera ditindaklanjuti dari sekian banyak permasalahan. Kemudian kami kumpulkan semua. Alhamdulillah kami laporkan pada tanggal 5. Pada tanggal 5 kami di sini Pak Ketua kami rapat dengan semua teman-teman dari PIC yang ditunjuk. Alhamdulillah dalam rapat itu kami laporkan semua teman-teman dari PIC melaporkan perkembangan di lapangan. Kemudian ada permasalahan-permasalahan yang bisa kita selesaikan langsung di sini. Kemudian ada permasalahan yang disampaikan oleh Bupati, kita berkolaborasi di sini. Alhamdulillah Pak Ketua,
Komunikasi kami antar kementerian sangat luar biasa, kemudian koordinasi dengan kita Satgas Kalapanan luar biasa, sehingga banyak hal yang bisa kita selesaikan. Kadang-kadang memang masalah-masalah kecil tetapi tidak terbangun komunikasi sehingga tidak terselesaikan. Misalnya seperti Huntara. Huntara pihak Menteri P3A meminta agar adanya space untuk perempuan, untuk wanita. Alhamdulillah langsung bisa kita selesaikan di sini. Pihak Huntara langsung oke, siap. Jadi banyak hal yang bisa kita selesaikan. Ada memang dari sekian banyak hal seperti misalnya masalah DPU menyangkut dengan Sabodas yang bermasalah harus berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan. Kebetulan saya telepon Menteri Kehutanan minta orang karena dia tidak masuk dalam PIC kita. Alhamdulillah datang juga besoknya. Jadi kami laporkan pada rapat koordinasi pertama Pak Ketua, alhamdulillah banyak hal yang bisa kita selesaikan yang kecil-kecil. Sedangkan yang hal-hal besar menyangkut data dan lain sebagainya, karena dari pihak dan antara dari pihak BUMN sendiri menyangkut dengan kesiapan membangun Huntara, mereka siap 15.000. Saya tanyakan pada kesempatan, masalahnya apa? Masalah data. Oke, kita rapat tersendiri nanti. Maka dalam rapat pertama Pak Ketua, kita banyak hal-hal kecil bisa kita selesaikan antar kementerian. Tetapi ada beberapa hal sehingga kami perlu rapat malam-malam memanggil PIC. Di saat kami memanggil PIC kita, ada permasalahan data yang harus terkonekting dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Maka saya berkoordinasi dengan pemerintah Aceh, saya berkoordinasi dengan Pak Gubernur untuk bisa mengundang dinas terkait. Alhamdulillah Pak Gubernur mempersilakan. Kemudian di sini Pak Ketua, malam-malam kami duduk dengan PIC. Maka mohon maaf sekali lagi ini PIC, kadang-kadang jam 11 malam saya masih panggil duduk bersama dinas terkait. Kemudian seperti yang terjadi dengan Pak BUMN, kita jam 11 malam bisa selesaikan perkara tanah, perkara lokasi, perkara jumlah data. Alhamdulillah ini bisa kita selesaikan. Begitu juga dengan PU. Mungkin PU kita kasih kesempatan untuk menyampaikan. Ada permasalahan Sabodas yang masuk dalam kawasan. Kita panggil di sini duduk bersama, didampingi oleh dari PIC Depdagri Pak Safrijal. Akhirnya kita bisa selesaikan Pak Ketua. Kemudian dalam kesimpulan sementara yang kami dapatkan pada pertemuan itu ada 4 permasalahan pokok yang harus menjadi perhatian. Pertama menyangkut normalisasi sungai. Ini permintaan dari Bupati, permintaan dari masyarakat, tim kita dan juga teman-teman dari PIC bahwa perlu diselesaikan segera menyangkut sungai. Kenapa? Sungai-sungai mana? Sungai-sungai yang berefek pada banjir susulan. Karena masih ada kayu dan lain sebagainya. Begitu hujan 1 jam, banjir. Sungai ini dulu yang kita kejar. Kemudian pembukaan akses jalan atau akses infrastruktur jalan dan jembatan, khususnya yang paling penting ke daerah terisolir. Sehingga untuk memecahkan terisolir. Kemudian dalam kesimpulan itu Pak, menyediakan Huntara. Kita sepakat, apalagi Huntara sudah 15.000. Kemudian pembersihan lokasi, pembersihan rumah masyarakat yang mereka rusak ringan. Kalau ada pembersihan, mereka mungkin tidak perlu Huntara. 4 kesimpulan pada rapat kita yang pertama, Pak Ketua. Dari rapat ini, kemudian kami keluarkan, arti kata kami panggil PIC-nya untuk menyelesaikan permasalahan. Sehingga Alhamdulillah malamnya kita bisa menyelesaikan perkara Huntara. Huntara ada permasalahan dengan Bupati seperti Bupati Aceh Temiyung, ada problem katanya tidak dikasih lahan oleh BPN malam itu. Saya telepon ke BPN, ke BTPN, mereka enggak. Ada miskomunikasi yang terjadi. Alhamdulillah selesai. Kemudian ada permasalahan di Huntara, kami perlu cepat selesai. Ada permasalahan pengangkutan, harus pakai darat. Kita Galapana koordinasi dengan Angkatan Udara. Alhamdulillah kemarin sudah masuk via Hercules. Alhamdulillah Pak Ketua. Kemudian menyangkut dengan PU. Di samping memang permasalahan PU menyangkut dengan hulu yang kita selesaikan dengan kehutanan besoknya juga selesai. Juga Alhamdulillah terima kasih Pak Ari sangat membantu karena banyak hal problem hari pertama itu misalnya Kemendikdas sekolah, ada sekolah yang sudah dibersihkan tidak bisa masuk karena nggak ada jalan. Di ruang ini kita koordinasi Bang. Alhamdulillah begitu rumah sekolah bersih, PU masuk. Jadi biar ini Alhamdulillah ini mungkin. Kemudian pembersihan lingkungan yang
diharapkan oleh masyarakat dapat segera. Memang kendala, memang eskavator di lapangan sangat dibutuhkan. Saya pikir karena waktu Pak Ketua tadi memberikan saya waktu 5 menit, mungkin ini yang dapat saya sampaikan sementara. Mungkin ada yang tinggal. Saya pikir itu Pak Ketua, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi ini saya mohon maaf, ini waktu persiapan perintah Bang Dasko hanya beberapa hari saja kami kejar ruang ini. Bila ada kekurangan dan keterbatasan, saya bersama tim mohon maaf yang sebesar-besarnya. Izin Pak Ketua, bila diperkenan saya ingin mempersilakan dari PU mungkin ada penjelasan tambahan sedikit. Oke, silakan mungkin dari PIC-nya PU dan berapa lagi menjelaskan. Setelah itu nanti kita akan serahkan kepada Satgas pemerintah untuk kemudian BPBUMN. Oke, lanjut. Silakan Pak PIC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati pimpinan rapat, Ketua Satgas, Bapak Ibu Menteri, Bapak Ibu semuanya yang sangat saya hormati. Izinkan saya sebagai person in charge dari Kementerian PU, seizin Bapak Menteri PU untuk melaporkan secara sangat singkat berbagai hasil Bapak yang sangat efektif dalam koordinasi yang di Satgas Galapana ini Bapak. Secara garis besar, yang pertama tadi sudah disampaikan kita akan melakukan debottlenecking Pak, supaya semuanya bisa berjalan lancar. Kemudian penyusunan prioritas pekerjaan dan memantau resources dan mengoptimasikan resources untuk memecahkan permasalahan di lapangan tanpa sekat-sekat Bapak. Sebagai contoh, kaitannya dengan debottlenecking Bapak, seperti kita ketahui karena kondisi geologi dan topografi, sungai-sungai di Aceh ini sangat rentan Bapak dan Ibu semuanya, rentan terhadap aliran debris yang mengangkut lumpur tanah, batu-batu besar dan lok-lok kayu. Dan untuk meminimalkan risiko ini, kita memerlukan sabodem yang terpaksa harus masuk ke hutan lindung karena di daerah itu kemiringan sungainya sangat curam Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah kita bersepakat bahwa sabodem diizinkan untuk dibangun dalam skema konservasi daerah aliran sungai. Jadi kami duduk bersama tidak memerlukan izin lagi, kita sepakatan lokasinya di mana dan lain-lain. Jadi insya Allah dalam 3 bulan kami selesaikan desainnya, setelah itu kita menyusun melaksanakan pekerjaannya. Kemudian kaitannya dengan kegiatan nyata yang harus segera dilaksanakan dan progresnya terus dipantau bersama adalah yang pertama adalah membuka akses ke daerah-daerah terisolasi dan memperlancar pergerakan logistik. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah sekarang daerah terisolir ke Tangkengon dan lain-lainnya sudah terbuka, baik ke arah Kutacane, ke arah Biren maupun ke arah Melaboh. Namun demikian kami diminta juga membuka jalur logistik dari Tangkengon ke Lok Semawe, bahwa segera kami selesaikan untuk hal tersebut. Yang berikutnya adalah mencegah bahaya banjir terulang. Alhamdulillah muara Sungai Merdu sudah terbuka Bapak untuk kala debit dengan kala ulang 5 tahunan, dan kita sekarang sudah mulai masuk ke Sungai Tamiang. Kemudian memperbaiki infrastruktur yang dapat menumbuhkan ekonomi. Sebagai contoh kita akan coba irigasi dan lain-lainnya. Yang terakhir, kami masih memerlukan ekskavator kecil buat pembersihan Bapak. Dan satu lagi adalah akses dan damping area untuk membersihkan tumpukan kayu di hulu Bendungan Kerto Pak, karena ini sangat membahayakan keselamatan. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Ini mohon izin Ketua, untuk terlaksana kemarin itu, izinkan kami mendahului, kami harus tekan minut menjadi dasar beliau kemarin. Karena ada permasalahan untuk terisolir, ada kewenangan nasional, ada kewenangan provinsi, ada kewenangan kabupaten kota. Kami duduk rapat di sini tidak ada solusi lain. Kita melihat ini kebencanaan, jangan kita lihat kewenangan. Maka mohon izin Ketua, kami terpaksa harus tanda tangan ini untuk
terjadi seperti yang beliau sampaikan tadi. Kemudian mungkin dari tambahan sedikit, mungkin dari mengingat waktu singkat saja, mungkin dari BUMN menyangkut Huntara, karena Huntara ini menjadi prioritas kita bersama kemarin Pak Ketua, karena menghadapi Ramadan jangan ada lagi pengungsi di tenda. Malah kalau kita turun ke lapangan Pak, mereka bilang kami tidak sanggup lagi tunduk di tenda biru Desi Ranasari katanya, harus segera masuk. Jadi ini yang kita kejar. Jadi itu menjadi bahagian prioritas. Dipersilakan mungkin dengan waktu yang singkat untuk disampaikan apa yang telah dikerjakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Ya, tentunya Bapak Ketua Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI, Bapak Sumidasko, Bapak Wakil Ketua, Pak Cucun, kemudian Pak Ketua Satgas Percepatan Rehab Pak Tito Karnavian, Bapak Menteri dan hadirin sekalian, terima kasih sekali. Tentunya kami dari Danantara Pak, sesuai dengan arahan dari pemerintah, dari Presiden dan juga dari Bapak Satgas, kita percepat untuk pembangunan dari Huntara. Tentunya izin lapor Pak, ya dari Aceh Tamiang kita waktu itu komitmen untuk deliver 600 unit Pak, ya yang dikerjakan dan sudah dilihat langsung oleh Bapak Presiden dan juga Bapak Tito sudah hadir pada waktu itu. Alhamdulillah pada tanggal 8 Januari kemarin sudah deliver Pak. Jadi kita serah terimakan, jadi sudah selesai. Tidak berhenti di situ, kita langsung bergerak Pak, tim BUMN kita langsung bergerak ke PD Jaya, kemudian ke Aceh Utara, Aceh Timur Pak. Sekarang sedang berproses Pak pembangunan 162 unit Huntara di PD Jaya, 224 di Aceh Utara, kemudian di Aceh Timur ada 97 Pak. Kemudian selain itu juga, selain di Aceh kita juga di Sumatera Utara, Sumatera Barat, jadi total itu ada sekitar 1.400 Pak, 1.400 unit yang terus berjalan. Nah kemudian izin Pak, terkait dengan dinamika di lapangan, betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Khalid, kita untuk gerak tentunya kita berbasis pada data Pak, karena dengan waktu yang terbatas kita ingin pastikan resources kita ini benar-benar terpakai dan nantinya Huntaranya itu nanti benar-benar akan dipakai oleh masyarakat gitu ya. Nah jadi data ini yang utama. Alhamdulillah dengan adanya Satgas ini bisa komunikasinya bisa berjalan dengan baik Pak kemarin. Jadi malam-malam sempat teleponan segala macam dengan Bupati, alhamdulillah dapat berjalan dengan baik. Jadi data ini dinamika yang kita hadapi. Yang kedua Pak, itu cuaca. Cuaca ini yang memang ini yang agak sulit diprediksi. Ada satu daerah lokasi yang sudah kita titik sebagai area Huntara Pak. Tiba-tiba hujan sedikit langsung menggenang Pak. Karena tanahnya sudah kedap, sudah jenuh air sehingga apa? Harus segera kita pindahkan Pak. Itu adalah dinamika yang terjadi, tapi alhamdulillah dengan adanya Satgas ini koordinasi dengan Bupati langsung bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga tentunya dengan Huntara ini kan materialnya kan dari berbagai daerah Pak. Ya, untuk lokal kita maksimalkan lokal. Jadi untuk material alam, pasir, kerikil dari lokal Pak. Tukang-tukang kita berdayakan dari daerah sini Pak. Tapi tentunya kita perlu bantuan dari daerah lain. Termasuk alhamdulillah kemarin koordinasi berapa material dari Jakarta kita terbangkan dengan Hercules. Alhamdulillah koordinasi dengan Satgas dan juga TNI AU Pak. Terima kasih sekali. Ini bantuannya ini akan mempercepat. Kalau material dengan pesawat komersil bisa juga, tapi kecil-kecil Pak, sedikit sekali gitu. Kemarin dengan muatan banyak kita bisa lakukan. Nah, izin Pak, itu yang dinamika yang kita hadapi untuk ke depan. Izin Pak Ketua Satgas, tentunya kepastian lahan Pak. Kepastian lahan ini penting, ini yang clear dan juga accepted gitu. Karena ada beberapa aspek dari lahan secara kondisi apakah memungkinkan, kemudian ini lahan siapa, tentunya kita akan maksimalkan lahan dari Pemda, ya, lahan-lahan dari BUMN yang available dan juga tentunya kebutuhan di daerah masing-masing. Itu yang menjadi perhatian dan yang kedua adalah dukungan dari aksesibilitas Pak. Ini penting sekali dan alhamdulillah ya kerjasama dengan Kementerian PU, dengan Satgas ini juga alhamdulillah mulai berjalan dengan baik. Demikian Pak dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak BUMN. Alhamdulillah. Demikian Pak laporan kami
perlu juga kami sampaikan dan terima kasih kepada teman-teman dari kementerian yang telah mengirim PIC-nya yang luar biasa, sehingga komunikasi kami dengan PIC sangat bagus. Malah izin ketua, kami bikin grup, ada grup PIC di situ. Setiap problem dari setiap PIC lempar ke grup, kita selesaikan bersama-sama. Malah misalnya kayak kemarin ada dari Kemendikdas ya, ada sekolah udah nggak bisa dikerjakan oleh Kemendikdas, dilempar ke grup, mohon dukungan dari PU langsung jawab, kemudian sampai ke lapangan ini, PU juga nggak bisa kerja, harus direlokasikan. Saya minta untuk direlokasikan biar saya komunikasi dengan Bupati. Udah saya sampaikan ke Bupati. Terus, Alhamdulillah, ini terus kita terbangun sangat luar biasa, komunikasi di grup, bisa kita selesaikan hal-hal kecil, tentu hal-hal besar, perlu kami sampaikan ke pimpinan untuk mendapat atensi dan kebijakan. Saya pikir ini, mohon maaf, banyak hal yang harus kita laporkan, tapi izin Ketua, saya berikan laporan secara tertulis. Kalau dibaca, disampaikan, waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada, mau diserahkan. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada kawan-kawan dari Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI serta para PIC dari kementerian lembaga yang telah bekerja keras selama kurang lebih 10 hari sejak Satgas dibentuk dan kemudian berposko di tempat ini. Nah, untuk hal-hal selanjutnya, untuk koordinasi, terintegrasi, dan lain-lain supaya penanganan bencana Sumatera ini bisa kemudian ditangani secara skala nasional dan lebih fokus, pemerintah kemudian sudah membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera. Nah, tentunya Satgas ini yang mulai hari ini akan mengambil alih untuk melakukan eksekusi di lapangan, dan untuk selanjutnya Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI akan menyertai untuk kemudian menjalankan fungsinya sebagai fungsi dari DPR, tentunya membantu mengkoordinasikan Satgas pemerintah untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan di lapangan. Nah, untuk itu saya akan persilakan mulai saat ini kepada Pak Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, kemudian untuk memimpin sampai dengan selesainya bencana di Sumatera. Waktu saya persilakan. Terima kasih. Terima ini. Resiko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera. Saya ucapkan terima kasih kepada Kasatgas DPR RI Bapak Profesor Dr. Sumi Dasko yang juga Wakil Ketua DPR. Dan saya juga menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan Satgas yang telah melaksanakan tugas sehingga dapat menjalankan fungsi baik pengawasan, penganggaran, dan lain-lain yang sangat diperlukan dalam rangka untuk pemulihan mitigasi bencana ini. Kami juga baru menerima Kepres itu tanggal 9. Kepres ini ditetapkan tanggal 8 Januari. Kalau boleh ditampilkan sedikit strukturnya yang mungkin ya tugasnya paling utama lah Satgas inilah mempercepat rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Tapi kita bekerja di tengah situasi yang masih ada tanggap darurat. Tim pengarahnya adalah ketuanya Pak Menko PMK dan anggotanya adalah semua Menko
ditambah Panglima TNI dan Kapolri. Itu adalah tim pengarah. Kemudian untuk tim pelaksananya, ketuanya adalah Menteri Dalam Negeri, wakil ketuanya ada 4. Wakil ketua, halaman 95 ya. Yaitu dari Kasum TNI, Pak Richard Tambubolon, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pak Suryanto, yang sudah menyampaikan bahwa hari ini minta maaf nggak bisa hadir tapi ada wakil. Beliau lagi akad nikah anaknya, mudah-mudahan lancar. Kemudian wakil ketua 3-nya adalah Komandan Korps Brigade Mobil, Komandan Brimob Polri, yaitu Komjen Ramdhani. Ya, kalau beliau ini sudah sering ikut operasi dengan Pak Richard Tambubolon, dengan saya ini banyak operasi yang kita lakukan sama-sama termasuk Papua. Kemudian wakil ketua 4-nya adalah Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anggota Nusantara, Pak Rosan. Ini memang mesin besar yang harus bergabung. Kemudian ada bidang-bidang di bawahnya. Bidang penyusunan rencana induk, rencana aksi, itu adalah Menteri PPN, Kepala Bappenas, bersama dengan Mendik Tinggi Sains Tek, Pak Profesor Brian. Kemudian bidang penyediaan lahan, koordinatornya Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN. Kemudian untuk anggotanya adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan. Selanjutnya jadi Pak Nusron ini, tuanya koordinator lahan nih. Kemudian untuk pengelolaan data, koordinatornya adalah Kepala BPS Ibu Wini, anggotanya Kepala BIG, Kepala BMKG, BRIN, dan Dirjen Dukcapil Kemendagri untuk data Dukcapil. Untuk bidang komunikasi publik, Menko Kom Digital dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Sedangkan untuk infrastruktur, saya ulangi, ada yang terlewat tim pengarah. Selain Menko, Panglima TNI, Kapolri, juga di situ ada Bapak Purbaya. Saya lupa menyampaikan. Nih kualat nih kalau nggak nanti ini. Karena kalau beliau ngambek kita mau rapat sampai malam juga percuma juga kita nanti. Iya. Iya, nggak ada PT-nya. Kemudian untuk bidang infrastruktur, Menteri PU ada Bapak Dodi, terima kasih sini. Juga Menteri Perhubungan. Kemudian bidang pemukiman, koordinatornya adalah Menteri PKP Bang Ara. Selamat pagi buat Bang Ara. Kemudian didukung oleh Menteri Des Pembangunan PDTT Pak Yandri. Bidang sosial, Menteri Sosial dengan anggota Mendikbudristek, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Kebudayaan, Menteri PPA. Kemudian bidang energi dan konektivitas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara. Bidang ekonomi, pangan, koordinatornya Mentan, Pak Amran, anggotanya Menteri Industri, Menteri KKP, Menteri Perdagangan, Menteri UMKM, kemudian Menteri Ekonomi Kreatif, ini orang Aceh juga nih. Dan terakhir bidang tata kelola pemerintahan, Menpan RB bersama Wakil Menteri Dalam Negeri, yang mungkin akan saya tunjuk adalah Bapak Bima Arya. Nah kemudian setelah kami menerima surat ini, Kepres ini, kami sudah melakukan 2 kali rapat yang cukup intens. Meskipun sebelumnya tentu sudah memiliki pemahaman lapangan dari sebelum adanya Kepres ini. Jadi 2 hari lalu kami rapat dengan Menteri PU, kemudian juga dengan Menko Pak Prasetyo dan Seskap dan Pak Richard Tambubolon tentang apa-apa yang akan kita kerjakan, brainstorming. Kemudian saya kemarin lengkap rapat, mungkin Pak Khalid juga monitor, Pak Saprizal monitor, dari jam 7.30 sampai dengan hampir jam 5 sore. Kita rapat dengan 3 gubernur, 52 kabupaten, bupati dan wali kota. Kita ingin memetakan. Selama ini kita sudah tahu bahwa asumsi kita ada
daerah yang sudah pulih sebetulnya, ada yang setengah pulih, ada juga yang memang belum pulih. Jadi kami bagi ada 3 kelompok kira-kira. Yang normality, pemulihan ini kan artinya normality, normalize. Jadi yang sudah normal atau mendekati normal, satu kelompok, yang setengah normal, dan yang belum normal, kira-kira gitu. Ini penting untuk biasa kalau dalam ilmu strategi perang itu know your enemy, know yourself, and you will win in 1,000 battles. Jadi mengetahui dulu permasalahan enemy. Enemy kita lah persoalan gitu. Soalan pasca bencana. Kita akan memetakan sehingga kita bisa menerapkan strategi kemana kita akan yang sudah mendekati normal dipoles-poles, dibantuannya. Kalau yang setengah normal sedikit agak serius, dan kalau paling serius, paling fokus menurut saya, ntar salah lagi. Paling fokus adalah yang belum normal. Nah itu kita selama ini berasumsi ada 12 dari 52 kabupaten kota yang terdampak, itu ada 12 753, semuanya saya ulangi 15 yang belum normal, yaitu 7 di Aceh, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Luas, Tamiang, Banda Meriah, Pindi Jaya. Asumsinya ini berdasarkan penilaian top down. Dan kemudian untuk Sumatera Utara 5, yaitu Tapri Tengah, Tapri Utara, Tapri Selatan, Madinah Natal, Sibolga. Sedangkan untuk di Sumatera Barat ada 3, Tanah Datar, Padang, Pariaman, dan paling berat adalah Agam. Tapi kita ingin mendengar juga dari bawah, bottom up dari semua bupati, wali kota itu, benar nggak sudah begitu? Nah ternyata ada beda-beda juga, ada yang beda, ada yang kita nggak duga ternyata perlu atensi, ada yang kita nggak atensi ternyata nggak perlu. Mereka sudah selesai, sehingga kita mendengarkan mereka paparan berdasarkan variabel indikator pemulihan yang saya buat kemarin. Nah dari situ inilah kira-kira beberapa variabelnya. Nah tapi ini nanti ditampilkan. Ya, intinya yang warna hijau itu aman, yang warna kuning itu yang perlu atensi. Ini Sumatera Barat dan seterusnya. Nanti ini akan saya sampaikan lagi. Sumatera Utara itu mana? Sumatera Utara, petanya udah begini. Yang perlu kita waspadai yang kuning, yang hijau itu aman artinya variabelnya. Sementara yang warna lainnya untuk Sumatera Barat paling banyak hijaunya. Itu ada 3 wilayah memang sama, Agam, Pariaman, Tanah Datar. Di samping ada daerah lain butuh atensi. Tapi memang kalau kita lihat dari warna ini, yang Aceh paling banyak kuningnya itu. Ya, seperti ini. Nah, kemudian dari 2 kali rapat tersebut dan dari studi empirik yang kami lakukan pada saat di lapangan semenjak kita turun, itu saya merencanakan itu setelah ini ada beberapa poin yang harus yang akan dikerjakan oleh Satgas dan mohon dukungan dari Satgas DPR. Yang pertama, kami sependapat dengan Satgas, temuan Satgas DPR. Yang pertama adalah pemberian lumpur harus dipercepat. Jadi memang jalan-jalan relatif bagus, meskipun ada juga masalah nanti. Tapi pemberian lumpur ini adalah sangat penting sekali. Ya, terutama yang ada 2, daratan dan sungai. Di daratan itu di ganggang, rumah-rumah, toko dan lain, ini harus dibersihkan. Nah untuk itu kekuatan yang ada mendapat saya harus perlu ditambah. Tambahan BKO, TNI dan Polri. Saya waktu di Hambalang saya sampaikan kepada Pak Kapolri, bisa nggak kira-kira ditambah 5.000 lagi. Kemarin waktu itu beliau nambah 1.000 sebelum Nataru. Alasan Pak Kapolri karena
semua kekuatan sedang fokus di Nataru, Natal tahun baru. Nah sekarang Nataru udah selesai. Mumpung sebelum Lebaran, saya ulangi sebelum Ramadan, kalau Ramadan capek nanti kerja. Fisik ini kerjanya fisik ini. Jadi harus digenjot di time window ini, di periode waktu ini. Nataru selesai, kemudian Ramadan belum masuk, kita genjot. Saya minta Pak Kapolri saya sampaikan mohon dukungan Satgas DPR paling enggak 5.000 lah gitu. 5.000 nanti daerahnya di mana nanti kita lihat nanti petanya. Dan kemudian saya sampaikan juga pada Pak Maruli, kira-kira bisa nggak 10.000 sebenarnya? Karena kalau cuma 1.000 aja tenggelam. Kami aja kemarin ngirim 1.200 Praja IPDN itu hanya bisa fokus di tempat-tempat ke dinas-dinasnya di Tamiang saja. Kita belum lihat di Aceh Timur masalah, Gayo Luas ada masalah, nanti kita akan lihat. Nah kemudian yang kedua adalah dari sekolah-sekolah kedinasan. Itu sebetulnya banyak sekolah kedinasan kita. Ada selain IPDN yang kami kirim 1.200. Saya yakin Pak Fat tahu, terasakan kehadiran mereka Pak. Baru hari kelima saja, dinas-dinas yang tadinya sudah nggak ada yang hidup satupun. Yang hidup hanya kantor bupati lantai 2 aja. Sekarang dinas-dinasnya sudah bersih. Ya, tinggal persoalan mebeler. Kemudian laptop dan lain-lain. Kuncinya adalah mereka harus diberi modal. Jangan kita semuanya dari pusat. Kalau kita semua dari pusat, kita berikan dari apa? Minta semua dari Satgas, minta dari kementerian. Enggak, mereka juga punya APBD. Persoalannya adalah APBD-nya harus disburse, delivernya cepat. APBD-nya secepat mungkin. Nah, persoalannya kalau kita akan menunggu syarat salur sesuai sistem administrasi, kepala BKD-nya nggak ada, nggak jalan. Stafnya semua nggak ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Purbaya, karena kemarin saya diberitahu oleh Pak Teddy bahwa khusus Aceh Tamiang itu mereka sudah diberikan, kalau nggak salah lebih kurang 170 miliar dari DAU tahap pertama, tanpa melalui syarat salur. Syarat salurnya nanti akan disusulkan. Nah, mekanisme kecepatan seperti ini yang sangat diperlukan di daerah-daerah terdampak ini. Ya, jadi punya modal dia. Kita udah bersihkan kantornya, udah rapi, mungkin bisa ada gambarnya itu. Rapi, tapi kosong, karena semua hancur kan. Nah, mebelernya dia bisa beli sendiri, nggak bisa nunggu dari kita. Kalau kita semua ngurusin semua puluhan daerah terdampak ini, mebelernya, kemudian laptopnya, komputernya, berat dan ribet. Tapi kalau mereka dikasih uang APBD tahap pertama, ya mereka bisa mengerjakan itu. Dan saya sudah membuat surat edaran kepada seluruh kepala daerah ini selaku Mendagri, pembina pengawas pemerintahan, sudah membuat edaran untuk mereka boleh melakukan perubahan APBD. Bahkan perubahannya yang untuk awal cukup dilakukan oleh bupati, wali kota, dan hanya memberitahu kepada DPRD. Kalau nggak lama lagi rapat DPRD. Ini hitungannya kita bergerak hitungan menit, hitungan jam, hitungan hari. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Purbaya. Dan mungkin mekanisme yang sama bisa dikerjakan di daerah lain yang nanti akan kita lihat petanya. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah sekolah kedinasan tadi. 2 sudah menyambut, saya terima kasih banyak. 3 sudah menyambut. 1 adalah BPS. Ibu Winnie ngirim 500 untuk melakukan pendataan detail. Jadi selain rumah sedang ringan, ada lagi yang saya minta kepada beliau. Ini sebenarnya usulan dari Pak Wagub, Pak Padullah, untuk menghidupkan ekonomi supaya masyarakat memiliki daya beli. Nah, kita memberikan apresiasi pada saat di sidang kabinet. Pak
Ibu ini, Bapak Presiden menyampaikan bahwa kerjasama antara Dukcapil, Bu ini dan Menteri Sosial, kita bisa mengklirkan data penerima PKH itu jumlahnya sangat signifikan, 3,97 juta yang selama ini mungkin tidak efektif. Nah kemudian itu akan menghemat anggaran. Kalau seandainya saja usulan dari Pak Fad, kalau bisa Pak yang terdampak ini masukkan dalam daftar penerima bantuan sosial Kemensos seperti PKH, bahkan Pak Menteri Kesehatan menyampaikan PBI, iuran untuk BPJS sehingga mereka masuk rumah sakit nggak perlu bayar, PBI, atau mungkin Pak Mensos ada lagi yang lain. Kita harus dorong masyarakat ini untuk menerima bantuan untuk memperkuat daya beli. Kenapa ini nanti ada hubungannya dengan ekonomi? Menteri Perdagangan, Menteri UMKM itu sudah turun menghidupkan pasar, menghidupkan warung-warung seperti ini. Tapi yang belinya seperti sebelah kanan itu, kami datang langsung ke lapangan bertiga dengan Pak Menkes, Menteri UMKM, yang belinya dari pagi cuma 2 orang Pak. Akhirnya busuk, kira-kira gitu. Nah kalau mereka diberikan bantuan BLT, ya, itu otomatis mereka punya daya beli dan ini akan terjadi putaran uang. Kemudian sekolah-sekolah yang lain selain BPS, tapi Ibu jangan lupa, Ibu waktu mau memberangkatkan sudah saya sampaikan ini harus diekspos supaya apa? Kenapa kita terlihat mobilisasi nasional itu lakukan? Selama ini mobilisasi dilakukan, tapi mungkin nggak terekspos di media, ya nggak terekspos di media, akhirnya seolah kita bekerja seadanya. Kalau enggak, mobilisasi dilakukan oleh Presiden semenjak hari pertama, tapi ini harus dimunculkan. TNI banyak sekali yang dimunculkan, Polri banyak sekali BKO-nya, pesawat berapa puluh, heli berapa, tapi eksposnya mungkin yang kurang. Nah sehingga ya dimulailah dari kemarin PDN, BPS, dan kemudian berikutnya lagi adalah Pak Menteri KKP. Pak Menteri KKP juga sama akan mengirimkan sekolah kedinasannya 1.000 orang, ngurusin mungkin bantu tambak-tambak yang terdampak daerah pesisir, dan ini masuk kurikulum semua ini, nggak perlu tambahan biaya karena biayanya memang udah biayanya sudah ada sekolahnya, dan kemudian hanya dipindahkan menjadi KKN yang dipercepat kira-kira gitu. Tapi timingnya sekarang sebelum Ramadan. Kemudian Pak Kapolri juga ada nyampaikan, Pak Panglima ada nyampaikan pada kami, beliau mau mempercepat Latsitarda. Tapi saya dengar minggu ketiga, salah Pak ya. Tanggal berapa? Ini Pak Ramdhani rencana yang Latsitardanya? Tanggal 20-an Latsitarda untuk Akademi TNI, AL, AU, Akmil dan Polri bergabung seperti biasa, Latsitarda setiap tahun. Tapi ini mau dikerjakan sekarang di situasi lapangan yang sebenarnya. Nah, kalau saran kami kalau bisa, biasanya setara itu sebulan. Jadi kalau bisa mungkin bisa lebih cepat. Nah, benchmarknya seperti kemarin IPDN kami kirim, itu hanya seminggu saja persiapannya. Dan mereka membawa semua peralatan, tidak ada yang merepotkan orang lokal. Ini kalau bisa dikeroyok rame-rame, tambahan Polri, TNI, kemudian sekolah kedinasan, bergerak semua, mobilisasi dilakukan, saya sangat yakin sekali daerah-daerah yang banyak lumpur ini, itu akan segera bersih, termasuk sampai ke rumah-rumah. Nah setelah itu, selain itu memang paralel sungai. Tolong bisa gambarkan seperti Sungai Taimi yang sebelah kiri. Sebelah kanan kan itu sungai-sungai kecil. Nanti masuk ke Sungai Tamyang yang besar. Sungainya muaranya sudah seperti itu. Tumpukan sedimen yang luar biasa banyak. Dan itu malah menjadi memblok aliran dari sungai mau ke laut. Akibatnya apa yang terjadi? Kalau hujan dikit saja, airnya tumpah ke kanan kiri, menimbulkan banjir baru.
Nah ini kami dengar yang Bapak Presiden dan penugasan khusus kepada Wakil Panglima TNI. Nah, kami juga ada kontak lewat Pak, langsung juga berupa Panglima TNI, Wakil Panglima Pak Tandio, dan juga dengan Pak Richard nanti juga menjadi kontak person yang utama sama-sama TNI AD. Ini tapi yang perlu kita data nggak hanya sungai itu, termasuk sungai-sungai yang lain seperti Merdu mungkin, yang itu sedimentasinya tinggi dan harus segera untuk dilakukan pembersihan. Dan saya dengar pembersihannya, saya sudah mengusulkan waktu kita di Tamiang, tidak hanya menggunakan peralatan yang alat berat biasa, tapi adalah kapal yang biasa, dredger yang biasa untuk menarik, mengerok gitu. Nah, Pak Menteri PU sudah sangat paham mengenai itu saya kira. Nah ini yang ketiga adalah yang kedua adalah perbaikan akses darat. Ini akan kami kerjakan. Nah kami sudah melakukan pendataan. Tugas ini utamanya adalah PU, TNI, Polri, dan Tentara. Ini bagian tugasnya. Akses darat ini apapun harus dilakukan. Karena kunci ini untuk mobilitas orang dan barang. Kalau akses daratnya lancar seperti Sumatera Barat, ya, Sumatera Utara, nggak masalah. Karena pengiriman barang, logistik, pasukan, peralatan, apapun juga dengan mudah bisa dilakukan. Tapi di Aceh masih banyak masalah nih. Kemudian yang ketiga adalah pengurangan pengungsi. Menurut kami ini penting. Simbol dari percepatan pemulihan. Karena makin dikit pengungsi yang di tenda-tenda, maka akan lebih akan menunjukkan bahwa situasi sudah mendekati normal. Nah, kalau kita melihat kuncinya data kerusakan rumah, ringan, sedang, berat, huntap. Nah, kita lihat data pengungsi. Coba lihat ini, data yang bukan yang ini, yang jumlah. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat data ini, memang ada dua versi data sementara dari PKP dan juga dari BNPB. Ya, saya izin tanpa menafikan Bang Ara, dari Menteri, saya coba ambil yang BNPB ya sebagai contoh saja. Itu yang rusak ringan total 76.000 bawah itu. Yang sedang 45.000, artinya sudah 120.000. Rusak berat 53.000. Kalau saja kita bisa ada skemanya untuk rusak ringan sedang ini diberikan ringan 15 juta, sedang 30 juta. Artinya kalau mereka sudah terdata oleh pemerintah daerah dan kemudian di SK-kan oleh bupati, validasinya hanya sampai tingkat kabupaten. Ya, mohon izin Ibu BPKP. Dan kemudian setelah itu ditandatangani juga oleh Kapolres dan Kajari untuk supaya jangan sampai nanti bupatinya takut, wali kota takut. Dan ini setelah itu, setelah divalidasi oleh BPS dan Dukcapil, ditandatangani oleh Kapolres dan ya seperti ini, sudah banyak studi yang sudah selesai. Itu kemudian uang 15 juta, 30 juta itu segera serahkan oleh BNPB. Nah, saya nanti BNPB bisa menjelaskan apakah saya dengar sudah ada yang tereksekusi. Tapi ini katanya memerlukan impres segala. Kalau impres saya bilang saya nyerah. Kalau impres sudah urusannya Satgas DPR gitu kan. Pak Dasko. Saya mungkin 2 minggu. Kalau Pak Dasko bisa 1 hari gitu kan. Cepat serahkan uangnya. Itu 70% sudah hilang. 120 juta. 120.000 pengungsi. Sudah kembali. 120.000 ini. Sisanya adalah, tolong data tadi, 53.432 yang rusak berat. Ya nggak mungkin mereka akan kembali karena memang rumahnya rusak berat dan hilang. Nah untuk itu ada 2 skema di situ. Satu adalah skema membangunkan huntara. Mereka tinggal di hunian sementara sambil menunggu pembangunan hunian tetap. Yang kedua adalah mereka bisa diberikan juga dana tunggu hunian DTH. Nah, kalau kita lihat memang Danantara kan 15.000 akan bangun.
Ya, tapi berapa lama pertanyaannya? Dan kemudian apa nama itu? Setelah itu yang dibutuhkan 50 sekian ribu. Nah, Polri saya tahu TNI juga membangun hunian sementara. Pertanyaannya berapa totalnya? Dan kemudian berarti masih ada juga yang akan di tenda. Semakin lama di tenda itu akan menjadi memberatkan biaya untuk makan dan lain-lain. Yang kedua, Pak Menkes mengingatkan kepada saya, terlalu lama di tenda mereka akan sakit, akan macam-macam sakit yang muncul, mulai dari sakit gatal yang ringan sampai yang keberat bisa kecampak dan lain-lain. Nah, oleh karena itu sebaiknya mereka secepat mungkin tidak di tenda, ke Huntara kalau sudah terbangun, atau mungkin mereka punya pilihan tadi diberikan dana hunian dana sewa, mereka bisa ke keluarganya atau mereka ngontrak, sehingga akhirnya jumlah yang di pengungsian di tenda-tenda ini akan jauh berkurang. Dan menurut kami kalau yang di tenda-tenda ini berkurang itu adalah simbol bahwa pemulihan sudah terjadi. Kemudian berikutnya lagi adalah aktivasi pemerintahan daerah supaya normal. Nah, kami sudah menyampaikan bahwa yang pertama yang penting itu adalah APBD. Perubahan kami sudah mengeluarkan surat edaran. Saya tanda tangani. Boleh melakukan perubahan, cukup memberitahu DPRD kepada 52 dan 3 gubernur. Karena situasi sudah berbeda memang. Tadinya desa ada nggak? Desanya hilang. Tadinya jalannya ada, jalannya rusak. Tadinya nggak ada sungai baru. Otomatis harus ada APBD perubahan. Mohon dukungan dari Satgas DPRD untuk memberikan pengertian kepada teman-teman DPRD ini. Jangan nanti dibikin lama-lama gitu. Bahkan kalau yang di SE saya sampaikan APBD perubahan sementara cukup memberitahu. Ini soal kecepatan nih. Ya, kemudian tadi mohon dari dukungan dari Bapak Menkeu dan juga dari Satgas DPR agar DAU untuk 52 daerah kabupaten kota dan juga di 3 provinsi itu dipermudah syarat salurnya agar mereka punya modal, bisa ditransfer punya modal. Satu sudah terjadi, yaitu di Aceh Tamiang, dan itu sangat betul-betul membesarkan hati mereka. Mereka segera belanja mebler, belanja laptop dan lain-lain. Untuk sekolah-sekolah juga banyak terdampak. Sekolah bersih, tapi setelah itu peralatannya rusak, sana-perasana rusak. Nah, kalau kesehatan saya tahu Pak Menteri Kesehatan luar biasa. Beliau karena mantan di bank mungkin, jadi teman-temannya beliau suruh nyumbang semua. Ya, untuk perbaikan sana-perasana kesehatan, sehingga rumah sakit umum daerahnya alhamdulillah 52 ini tadinya berat sudah operasional semua untuk 52 kabupaten kota. Terima kasih banyak Pak Menkes, apresiasi yang luar biasa. Tinggal beberapa puskesmas. Kemudian nanti data pemerintahan daerah akan kami sampaikan. Atau masih boleh ditampilkan datanya itu yang kemarin kita dapat, yang kuning. Nah, ini saya izin langsung masuk aja ke sini. Nah, inilah kira-kira hasil kemarin kita. Mulai di Sumatera, saya mulai dari yang relatif terdampak. Saya nggak maksud mengecilkan saudara-saudara kita yang terdampak ya. Tapi data kita kemarin dari hasil diskusi dan paparan seluruh wali kota bupati, sudah yang hijau itu menunjukkan bahwa aman. Yang kuning itu yang perlu atensi. Ada daerah yang sama sekali sudah, Pak kami sudah aman sama sekali Pak. Nggak ada masalah. Hanya banjir aja lewat. Mana kota Solok gitu. Seperti yang digambar. Kota Solok. Kemudian juga kota Solok Selatan. Kami ada beberapa jalan kabupaten kota aja Pak. Tapi kami bisa atasi dengan APBD kami. Tapi tolong kalau bisa DAU-nya dipercepat ininya apa, direalisasikan, diturunkan, ditransfer ke kami. Kami akan atasi.
Nah ini mohon dukungan. Kemudian juga kabupaten yang aman juga Kota Bukit Tinggi. Kami udah gak ada masalah lagi Pak. Udah selesai kami atasi sendiri. Wah ini saya bilang nanti kita akan berikan penghargaan. Panggil ke Jakarta. Biasa ada rapat rakor Zoom meeting itu mingguan. Kita akan berikan penghargaan yang bisa cepat-cepat ini ngerjakan sendiri. Kota Padang Panjang juga clear, hijau semua. Kota Payakumbuh yang tadinya juga terdampak clear, nggak ada masalah. Kemudian juga kota Pasaman Barat ya, yang hijau semua itu. Iya Pasaman Barat. Kalau Pasamannya masih ada masalah. Oh Pasaman Barat itu masih ada, masih ada. Jadi yang clear betul itu ada 3, tapi yang ringan juga itu adalah Kota Solo Selatan. Kemudian ada Kota Padang juga nggak masalah. Hanya ini semua ada masalah, tapi yang bisa diatasi sendiri oleh mereka. Sehingga kita melihat dari data ini, ya, kalau Solo ada jalan aja, termasuk jalan nasional, ada yang terputus. Ada sarana pendidikan. Ya. Nah yang kita perlu konsentrasi adalah memang betul adalah di tanah datar. Hampir semuanya kuning. Pemerintahannya pun kantornya masih terganggu. Kemudian di Kabupaten Agam itu juga hampir banyak kuningnya, dan Kabupaten Padang Pariaman. Nah ini sebetulnya inilah prestasi pemerintah yang nggak bisa sadari. Jadi sebelum Satgas dibentuk, Presiden sudah mengambil alih dari awal, dan ini tadinya kuning banyak sekali, tapi kemudian berubah menjadi sebagian besar hijau. Itulah karena kerja-kerja yang TNI, Polri, semua bergerak, BNPB, Basarnas, perintah daerah, kesehatan, dan semua bergerak sehingga merubah peta ini, warna ini. Nah kemudian kita lihat di Sumatera Utara. Jadi kalau Sumatera Barat kita lihat ini Sumatera Barat bagian atasnya ini. Yang bagian sedangkan yang di Sumatera Utara ini yang tadinya ya ada beberapa yang sudah mendeklar, seperti Kabupaten Asahan, kami nggak ada masalah Pak, udah selesai, cuma banjir lewat kami atasi sendiri, udah clear. Saya bilang jamin ini betul Pak, saya tanggung jawab bupatinya. Kemudian juga ada beberapa daerah lain seperti Kota Binjai juga kami nggak ada masalah lagi Pak, artinya kita bisa delete udah ini daerah ini. Kemudian yang di Kota Medan sama, kami cuma banjir selutut atau sepinggang, tapi setelah itu kami atasi oleh Pak Wali Kota, Pak Riko. Kami nggak ada masalah Pak, justru malah bantu sekarang di Tamiang. Saya lihat damkarnya semua alat beratnya dikirim semua ke sana. Terima kasih Pak Riko sebenarnya. Kemudian ini Kota Padang Sidempuan ya. Itu juga hijau semua, tinggal ada satu rumah ibadah aja. Ya. Jadi banyak sekali daerah-daerah yang hijau-hijau, yang sudah tadinya kuning-kuning, udah banyak menjadi hijau-hijau. Sehingga ini sekali lagi kerja dari pemerintah pusat. Meskipun belum dibentuk Satgas, sudah bergerak dan pimpin langsung oleh Pak Presiden, rapat berkali-kali, semua tim bergerak, itu merubah peta. Sehingga yang sekarang kita lihat yang masih berat perlu kita tangani adalah Tapanuli Tengah, yang warnanya kuningnya banyak. Kemudian Tapanuli Utara juga perlu atensi. Tapanuli Selatan juga perlu kita bantu. Nah, kemudian yang lain adalah yang tadinya nggak kita pikir Kabupaten Nias ini minta tolong banyak banget. Ini pemerintahannya juga belum sepenuhnya, karena dinas-dinasnya ada yang kena, jalan juga, sekolah juga. Kemudian juga yang Mandaling Natal yang tadinya termasuk klasifikasi berat, itu tinggal urusan akses jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten kota. Kalau yang lain pendidikan jalan Pak, udah sekolah semua. Kemudian pemerintahan lancar, kabupaten dinas lancar, kesehatan rumah sakit lancar, alhamdulillah, kira-kira itu. Kemudian dan seterusnya
Jadi yang warna-warna kuning ini yang menjadi atensi kita. Jauh berubah setelah ada pemerintahnya semua di Aceh. Saya ulangi, di Sumatera kita hanya perlu dukung di Tapanuli Selatan dan Kabupaten Nias. Itu pun hanya beberapa kantor dinas saja. Nah, ya, lanjut di Sumatera, di Aceh. Nah, Aceh ini memang paling banyak kuning. Kita lihat di situ mulai dari yang paling banyak kuning sekali adalah Kabupaten Gayo Luwes dengan Kabupaten Aceh Tamiang. Hampir semuanya kuning. Aceh Tamiang juga pemerintahannya belum berjalan maksimal. Itu simbol penting karena simbol otoritas kebijakan, sumber daya, kewenangan, pengaturan masyarakat di situ ya semua tergantung dari pemerintahannya efektif nggak gitu, berjalan nggak? Belum berjalan, dinasnya masih tutup semua. Baru dibersihkan kemarin, tinggal ngisi mebeler. Kalau kemarin sudah ditambah oleh Pak Purbaya melalui Pak Dirjen Perimbangan, sudah dicairkan, saya cek berapa? 170 miliar hampir kalau salah, alhamdulillah. Mereka bisa beli mebeler. Saya sampaikan beli aja cepat segera. Mebeler, laptop untuk bantu supaya anak buahnya semangat kerja lagi. Kembali ke kantor. Kemudian di Gayo Luwes yang tadinya kita pikir hanya sebagian terdampak, ini minta tolongnya banyak banget nih. Gayo Luwes. Ya, kemudian juga di yang banyak kuningnya di Aceh Utara. Aceh Utara, kemudian juga di Aceh Timur. Aceh Timur di dalam-dalamnya berat. Aceh Timur. Kemudian juga Aceh Tengah. Ya. Kemudian juga Aceh Tenggara, sekolah-sekolahnya terdampak semua nih. Mereka banyak belajar di tenda. Nah, Aceh Selatan yang kita pikir lumayan berat, enggak juga. Mereka cukup pede, bahkan mereka yang penting jalan nasional itu. Saya ulangi, bantuan ekonomi terutama, ya bantuan ekonomi. Kemudian yang lain yang utama adalah Aceh Barat nggak masalah, Aceh Tengah yes tadi, Takengon ini banyak harus dibantu. Kemudian Kabupaten Pidi juga ini terutama sekolah. Kemudian ada Pidi Jaya tadi mana? Nomor berapa Pidi Jaya? Ya Pidi Jaya ini ininya aman, restoran segala macam, ekonomi. Ini kampungnya Pak ini nih, Pak Wagub ini aman, tapi ininya ada sekolah-sekolah yang terdampak. Kemudian Aceh bener meriah, ini juga kita harus dukung. Jadi saya lihat yang utama Aceh Tamiang, kemudian Gayo Luwes, Aceh Timur, Aceh Utara, kemudian Pidi Jaya, dan satu lagi apa tadi ya? Bener meriah. Itu. Jadi kalau mau tambahan TNI Polri, tambahan sekolah kedinasan, selain jangan hanya di Tamiang saja, tapi juga masuk ke daerah-daerah itu, door to door. Dan kemudian kalau tempat lain, ya memang perlu dibantu, tapi tidak semasif seperti di daerah-daerah yang kami sebutkan tadi. Nah kemudian fasilitas kesehatan juga kita cek kemarin. Terima kasih Pak Menkes 252 RSUD ini semuanya sudah normal. Saya ulangi, sudah beroperasional. Meskipun ada yang belum maksimal. Ya, Aceh Timur kalau salah kemarin meminta, Pak ini masih MRI dan CT scan-nya masih belum. Nah, dan terutama fasilitas untuk cuci darah. Tapi kalau yang lain sangat cepat. Saya tahu tadinya Tamiang itu hancur-hancuran betul. Tapi kemarin kita berkunjung, Pak Menkes dengan relawannya yang dikirim itu cepat sekali melakukan perbaikan. Demikian juga puskesmas, tinggal puskesmas Pak Menkes sudah tahu petanya. Kemudian
Kesehatan, saya nggak tahu apakah diperlukan, Pak Menkes yang bisa tentukan apa masih perlu kapal rumah sakit Angkatan Laut, kan kita punya besar tuh. Ada kapal Suharto. Ini apakah perlu dikirim ke sini untuk membantu? Kalau dianggap masih perlu ya kami sarankan kita dorong ke sini juga untuk memberikan simbol apa nama itu bahwa Indonesia itu bukan negara kaleng-kaleng, kira-kira gitu. Kemudian trauma healing juga perlu dilakukan, trauma healing, dan ini ada Kementerian PPA juga akan hadir. Di samping itu juga dari tim dari Kementerian Kesehatan juga turun. Kemudian untuk sarana pendidikan memang banyak sekali yang terdampak di Aceh, terutama sekolah-sekolah, masih banyak sekolah-sekolah di tenda-tenda. Ya. Kemudian tapi hampir semuanya proses belajarnya jalan sekarang. Meski tanggal 5 Januari sudah mulai buka sekolah, hampir semuanya jalan sudah. Di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh pun meskipun sekolahnya rusak, belum siap, tapi dipindahkan ke sekolah yang dititipkan di sekolah yang sudah dirapikan atau yang di tenda. Tendanya terutama dari BNPB dan dari TNI, Polri, gitu. Jadi ya ini harus cepat kita selesaikan juga nih. Kemudian untuk masalah infrastruktur juga salah satu indikator, hampir jalan nasional semuanya lancar kecuali satu. Koreksi saya kalau saya salah nanti Pak ya. Satu yang berulang-ulang diminta, yaitu jalur antara Blangkejeren sama Kota Cane, Pak. Ya, sudah. Alhamdulillah kalau sudah selesai. Karena kemarin sore kita rapat masih hampir 3 bupati menyampaikan itu jalur itu aja. Blangkejeren sampai Kota Cane terputus di 6 titik gitu. Nah, kemudian mereka minta juga provinsi untuk memperbaiki beberapa titik jalan provinsi. Tadi ada datanya. Ini data detailnya semua ada. Lanjut tadi yang gambar tadi yang kuning-kuning itu. Nah, kita lihat jalan-jalan, misalnya jalan provinsi, lihat yang kuningnya banyak sekali. Dari ujung ke ujung. Ya, dari ujung ke ujung. Jalan nasional juga ada, tapi ini rata-rata sudah jalan, tapi ada lubang-lubangnya. Kecuali yang tadi Blangkejeren, Kota Cane. Yang lain itu rata-rata lubang-lubang, sehingga membuat menjadi lambat. Karena ini dulu zaman sebelum ada bencana ini memang di Aceh ini jalannya licin-licin gitu. Betul. Jadi sekarang ngalamin jalannya agak lubang-lubang sehingga memerlukan waktu lebih panjang. Kemudian jembatan-jembatan juga masih ada yang sudah, ada juga yang belum tersentuh. Ya. Ada 5 kalau salah, ada beberapa di satu daerah yang putus, dan itu mengakibatkan masih ada desa yang terisolir. Tapi didukung memang dengan motor, didukung dengan menggunakan sling, tali seling. Ada juga yang di-dropping oleh BNPB melalui udara. Terima kasih, TNI juga turun, Polri. Kemudian listrik hampir sebagian menyampaikan dari semua kepala daerah ini di Sumatera Barat hampir semuanya menyatakan sudah oke. Kemudian di Sumatera Utara juga menyampaikan semuanya hampir semua bupati wali kota menyatakan listrik on. Kemudian yang di Aceh, ya ini bukan kata saya, ini kata teman-teman itu bupati wali kota ya. Di Aceh secara umum jaringan utamanya on, tapi jaringan yang menuju beberapa desa, kecamatan, terutama daerah terpencil, itu tiang-tiangnya roboh. Tiang-tiang itu kan hampir tiap 100 meter tiang roboh. Nah itu yang belum hidup. Nah, caranya dibantu oleh genset memang. Pemerintah, BNPB, TNI, Polri bantu dengan genset sehingga hidup. Tapi ada 5 desa yang belum sama sekali hidup. Saya lupa datanya. Nanti ada data detail di situ. Kemudian untuk air ini
ada yang total sama sekali tidak berfungsi, sistem PDAM-nya, kalau nggak salah di daerah PD ya. PD atau Biren? PD total, tapi ada bantuan dari itu sumur bor itu. Sumur bor, kemudian juga ada mobil tangki dari pemerintah, dari TNI, Polri, BNPB, dan kemudian ada juga air suling yang dari apa nama itu mobil-mobil truk spesifik untuk menyuling air yang dari apa namanya itu PU, ada yang dari BNPB, ada yang dari TNI, ada yang dari Polri. Tapi memang harus ada perbaikan untuk sistem pumpnya air. Air ini sangat krusial. Kemudian mereka mengusulkan hampir semuanya memohon tambahan kalau minyak mungkin di daerah tertentu aja, terutama di daerah yang terisolir gaya luas misalnya Benar Meriah itu tambahan BBM. SPBU hampir semuanya berjalan baik. SPBU dari semenjak jalan darat terbuka. Tapi yang mereka minta adalah gas 3 kg. Mohon dukungan dari rekan-rekan pemerintah maupun DPR. Rata-rata meminta tolong gas LPG yang melon 3 kg itu diperbanyak untuk masak. Kemudian untuk ekonomi hampir semua pasar-pasar itu sudah buka. Ada yang bukanya penuh, ada juga yang bukanya baru mau jalan, seperti di Tamiang, kemudian di Gayo Luas misalnya, Benar Meriah, ada yang baru mau jalan. Kalau bisa disampaikan ininya apa, yang tadi warna hijau kuning itu. Ya, kita lihat di situ pasar ada beberapa daerah yang masih kuning di situ. Kuning itu artinya baru mau jalan. Ya, mulai di Aceh Selatan, kemudian di Aceh Tengah, kemudian apa ya itu sampai dan ujung lah. Restoran, warung itu juga indikator sektor real. Juga kita lihat ada yang hijau, lebih banyak hijau daripada kuningnya. Kafe, kedai juga demikian, toko-toko, hotel penginapan hampir semuanya udah buka, bahkan overload. Banyak yang ya apa namanya itu yang rumahnya hilang tapi masih punya duit, mungkin rumahnya rusak, ya tinggal, dan juga banyak kunjungan sehingga akhirnya overload ini apa penginapannya penuh hotel. Tapi hampir semuanya berjalan hotel penginapan. Nah, saran kami untuk masalah ekonomi ini ada dampak apa nama itu yang sangat penting sekali, yaitu kami kan diberikan tugas khusus dari Pak Presiden ya, sudah hampir 3 tahun ini untuk mengendalikan inflasi daerah. Nah, dari setiap minggu kami rapat. Dari rapat minggu yang lalu itu BPS tahu yang mengeluarkan Ibu Winnie. Kita lihat angka kita naik dari 2,72 menjadi 2,92. Memang masih jauh dari target benchmark paling atas 3,5. Tapi kan kita lihat trennya adalah naiknya ke 2,92. Nah, dari penyebab dari 2,92 ini adalah 3. Kalau kita lihat dari inflasi bulan ke bulan. Yang pertama adalah makanan minuman tembakau, yang kedua itu yang tertinggi, yang kedua adalah perawatan pribadi dan ini nggak bisa bendung sama kita. Karena ini kenaikan harga emas dunia. Saya nggak bercerita banyak itu nanti terlalu lama. Yang intinya membuat Indonesia juga masyarakat rame-rame beli emas karena untuk invest, safe haven. Nah yang ketiga lah saya amortasi. Amortasi ini saya nggak terlalu khawatir karena apa? Karena memang ada Nataru kemarin dan biasa memang setiap Nataru meskipun sudah diberikan diskon diumumkan Menko PMK, faktanya teman-teman airlines masih menaikkan harga mendekati acuan tertinggi, makanya harganya mahal yang dari angkatan udara ya, dan ini mengakibatkan sektor transportasi jadi merah.
menjadi merah 0,55% dia mendukung menyumbang inflasi naik kenaikannya. Nah, khusus makanan minuman tembakau ini adalah volatile items. Jadi barang yang bergejolak. Kita lihat di mana dan apa barangnya. Kita lihat data ini. Ya. Nah, bukan ini. Data yang daerah. Nah, kita lihat ini data daerah provinsi. Kami tiap minggu ini mengevaluasi ini, dapat data dengan Bu ini. Itu namanya Aceh, Sumbar, Sumut itu hampir belum pernah di atas. Belum pernah selama ini, 3 tahun ini. Selalu di tengah. Bahkan kadang-kadang daerah Aceh paling bawah pernah juga. Artinya bagus, deflasi malah pernah. Kali ini data real, Aceh nomor 1, 6,71%. Artinya harga barang dan jasa di Aceh mahal, kenaikan. Sumatera Barat terjadi kenaikan, baru Riau dan Sumatera Utara. Biasanya yang mendominasi daerah timur nih, Papua, Pegunungan, Papua Tengah karena memang susah transportasinya. Nah, kalau kita lihat sebelah bagian tengah, itu provinsi. Kabupaten itu ada jumlahnya 416. 416 itu 10 besarnya ada 4 di wilayah yang terdampak bencana, yaitu Aceh Tengah, terus apa itu? Aceh Tamiang, Pasaman Barat, Deli Serdang. Itu. Ada lagi lupa itu ditulis itu Meulaboh tuh. Meulaboh juga tinggi. Nah, sedangkan kota jumlah 98 kota se-Indonesia itu didominasi oleh daerah bencana semua nih. Gunung Sitoli nih nggak dikuningin, salah nih. Gunung Sitoli, Banda Aceh ini harusnya dikuningin juga nih. Gunung Sitoli itu 10% naiknya. Nah, ini yang tolong, yang mohon dukungan dari Satgas DPR untuk terutama kepada Komisi 4. Komisi 4 ini Nias ini pintunya adalah Sibolga. Begitu Sibolganya juga kena, maka itu terhambatlah semua logistik menuju ke Nias. Akibatnya seluruh Nias itu terjadi kenaikan harga. Gunung Sitoli buktinya lah 10,84. Banda Aceh 6,1. Sibolga yang kena sendiri 5,62. Kemudian apalagi itu Lok Semawe, besarin lagi. Lok Semawe itu 5,46. Padang Sidempuan, Pematang Siantar terdampak semua, meskipun dia bukan terdampak banjirnya, tapi dia terdampak karena semua daerah sekitarnya itu terdampak. Bukit Tinggi, Padang, Medan, dari 10 kota tertinggi 9 adalah di daerah bencana. Nah, oleh karena itu saya sudah sampaikan kepada Pak Menteri Mentan Bapanas pada saat di Karawang kemarin, dan juga kepada Ketua Komisi Bu Titi, mohonlah di daerah-daerah bencana ini ada 2 langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah meningkatkan supply-nya barangnya apa? Mari kita lihat penyumbangnya apa. Inilah barangnya. Telur ayam ras nomor 1, bawang merah, bawang putih, tapi mungkin bawang merah, bawang putih bukan komoditas utama ya, untuk makanan utama. Daging ayam ras, minyak goreng saya sampaikan. Beras mungkin cukup, tapi distribusinya yang jadi masalah. Beras kita swasembada, tapi distribusi ke daerah-daerah yang sulit, seperti Gayo Luwes, itu sulit, itu harus di-drop. Kemudian beras yang menuju ke Nias juga, karena Nias itu 1 pulau, sekian kabupaten dan kota terdampak. Jadi saya spesifik sudah nyampaikan kepada Ketua Komisi 4, Ibu Titi, di Karawang kemarin, saya sampaikan data ini, tapi belum tertulis. Kemudian kepada Pak Mentan dan Kabulok, Dirbulok, tolong genjot segera tambahan suplai telur ayam ras, daging ayam ras, kemudian minyak goreng, ya, dan distribusi beras. Stoknya ada, distribusinya yang masalah di semua daerah ini.
Kira-kira itu untuk mengatasi masalah inflasi. Nah, khusus ekonominya juga tolong kita sama-sama hidupkan. Yang dihidupkan ada dua, satu adalah penjual, yang kedua adalah pembeli gitu. Nah, penjualnya semua pasar ini harus dihidupkan oleh Menteri Perdagangan. Nanti pulang sini kita akan pulang dari wisata trip di Aceh ini sama di mana semua kami akan dari Aceh bertahan 2 hari. Setelah itu akan ke Sumatera Utara, setelah itu Sumatera Barat, ngecek kembali ke Jakarta. Kami akan kumpulkan seluruh yang tergabung dalam Satgas untuk menyampaikan permasalahan ini. Karena ini nggak bisa kami selesaikan sendiri. Tolong dikeroyok rame-rame dan didukung juga oleh DPR. Itu untuk penjual ini, pasar ini tanggung jawab dari Menteri Perdagangan yang masuk di Satgas ini. Kemudian untuk toko, warung, restoran, hotel, terutama toko UMKM, Pak Maman. Di antaranya juga mungkin ada yang sulitan, sudah mereka warungnya sudah hancur, tapi mereka punya utang di bank. Apa mungkin dilakukan pemutihan misalnya, sambil disuntik yang baru lagi. Nah, kemudian yang penginapan, hotel, dan wisata di daerah sekitar Singkara itu terdampak rusak semua. Ini padahal itu adalah daerah wisata yang bagus. Nah, sehingga Ibu Menteri Pariwisata ini bagian juga dari Satgas. Kami minta tolonglah turunkan tim ke situ untuk menghidupkan, entah caranya seperti apa. Kalau mau melakukan gerakan pangan murah, Pak Ramdhani nyampaikan TNI, Polri, Bulog, gerakan pangan murah, fine, good. Tapi pembelinya kita harus perkuat juga daya belinya. Percuma juga dibuka semua, tapi kalau nggak ada yang beli. Nah, pembelinya masyarakat ini terutama didukung mereka dengan bantuan langsung tunai BLT, PKH, PBI tadi, program keluarga harapan ataupun prakerja, ataupun bansos bencana, karena ada bansos bencana yang dari Mensos, kemudian prakerja juga dari Mensos, PKH juga dari Mensos. Ya, mohon izin Pak, saya nggak menggurui Pak Mensos nih, ini senior nih. Ini udah jagoan benar beliau ini sebetulnya. Iya, udah bisa mengkelirkan 3,97 juta yang paparan Bapak kemarin. Berarti kan money-nya, uangnya bisa di-shift banyak banget nih. Kalau memasukkan PKH kepada yang terkena dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, yang betul-betul menurut kepala daerahnya layak karena turun kelas, why not diberikan kepada mereka? Mungkin saya hitung nggak akan lebih dari 500.000, menggantikan yang 3,97 yang nggak seberapa mendapat saya. Nah, tapi akan membuat ekonomi berjalan karena mereka punya uang bulanan. Kemudian rumah ibadah ada yang memang rusak berat, ada juga yang hilang. Data detailnya kami punya ini. Nah, yang ke-10 mohon mungkin atensi bisa menjadi pertimbangan Bapak Kasatgas, Pak Dasko. Di Aceh ada tradisi megang, tradisi sebelum Ramadan mereka akan menyantap daging sapi, kerbau atau kambing. Kemarin juga Pak Mualim menyampaikan Bapak Presiden ya, pada saat kunjungan kita ke Tamiang. Dan sepertinya Bapak Presiden berkeinginan untuk memberikan bantuan, semacam bantuan Presiden untuk sapi atau daging, ya, sapinya atau kerbau atau daging untuk tradisi. Dan ini saya kira akan membuat masyarakat juga merasa bergembira karena dukungan langsung Presiden. Nah, yang berikutnya kami sampaikan ada 2 lagi, yaitu media center. Media center ini ada 2. Posko ada 2, mohon izin. Posko pemerintah nanti ada 2. Posko pemerintah yang pertama di tingkat pusat itu kami sudah siapkan dan sudah running di Kemendagri. Nanti ada point in charge atau contact person
VIC juga dari semua KL yang ada di Kemendagri yang di gedung yang sudah kita siapkan. Dan setelah itu hanya rapat aja, rapat melaporkan apa yang dikerjakan oleh kementerian lembaganya pada hari yang kemarin. Ya, dan kemudian disampaikan rapat di posko itu, dan setelah itu mereka melakukan daily briefing kepada media, ya jam 10, jam 11 di fooding, sehingga ini menjadi sumber informasi utama dari pemerintah. Satu-satunya. Setiap hari. Ya, jadi mungkin kalau enggak ya teman-teman dari media konvensional nyari sendiri. Kalau nyari sendiri pasti dicarikan bad news. Iya. Bad news is good news. Kalau kita ingin menyampaikan good news is good news gitu loh. Iya, kemudian belum lagi medsos, beda lagi kan. Nah, tetap kita akan membuat daily briefing di kantor Pusko Kemendagri, tapi setelah mendapatkan rapat dulu. Jam 8 rapat mungkin, buat 3 jam, setelah itu press release bersama. Nah, ada juru bicara yang disiapkan. Nah, nanti saya bicarakan dengan Menkomdigi, kira-kira ada nggak? Entah yang face-nya apa mending-mending apa gimana gitu. Iya, dulu kan ada Profesor Wiku waktu COVID, ada dulu Pak Menkes tuh stafnya itu beliau yang jagoan itu pintar sekali itu. Iya, ya kira-kira kayak gitulah. Nah kemudian di situ juga akan ada weekly briefing. Ini tingkat minister, tingkat menteri. Nanti mungkin mohon izin kami memimpin, tapi akan bergilir. Yang kami anggap bahwa minggu lalu banyak sekali progres yang dia kerjakan, pekerjaan yang dia kerjakan oleh kementerian lembaga itu, ya kami akan ajak untuk menyampaikan kepada publik apa yang dikerjakan. Nah kalau yang nggak ada kegiatan ya saya mohon maaf nanti mungkin ya silakan istirahat aja gitu kan. Nah kemudian posko keduanya adalah di sini di Banda Aceh. Tanpa mengecilkan Sumatera Barat dan Sumatera Utara, tapi peta menyatakan bahwa yang terberat memang adalah Aceh. Gitu. Jadi khusus posko yang di Sumatera, yang di Aceh ini nanti akan menjadi posko untuk mengecek pengendalian langsung di lapangan. Dan sini ada PIC juga yang menetap dari semua 14 semua KL yang ada. Kalau yang di Jakarta mereka cukup sampai rapat pulang selesai. Tapi poskonya diawaki 24 jam. Karena akan menerima fooding dari daerah-daerah. Sudah kami siapkan timnya, ada tempat tidurnya segala macam. Kalau yang posko yang di sini, ini PIC-nya harus ada dari kementerian lembaga yang tinggal di sini. Ya ganti-gantian lah, mungkin 3-4 orang, satu orang 1 minggu gitu. Ya. Di Aceh sambil mereka juga melakukan pengecekan lapangan. Nah kemudian di Aceh juga media center kita bikin 2 juga, selain di pusat di Kemendagri itu untuk mengcover berita semua 3 provinsi ini. Tapi khusus untuk Aceh ya, ini ada media center sendiri yang spesifik tiap hari menyampaikan progres, kemajuan dan kegiatan yang dilakukan untuk fooding kepada publik khusus untuk Aceh. Bukan karena Sumatera Barat, Sumatera nggak penting, enggak. Tapi di Aceh ini mendapat saya perlu fooding karena memang dampaknya berat gitu. Nah itulah kira-kira tugas dari media center, dan juga ada weekly. Ada apa itu khusus untuk Aceh juga nanti salah satu ditunjuk yang senior, bisa juga Pak Wagub, bisa Pak Gubernur atau mungkin Pak salah satu senior dari kementerian atau mungkin mau gabungan dengan Satgas DPR. Sebaiknya seminggu sekali juga melakukan menyampaikan kepada publik progres dan apa yang dikerjakan dan progresnya, dan apa yang akan dikerjakan berikutnya, minggu berikutnya. Itu
khusus mengenai data Aceh saja. Jadi nggak usah cover data Sumatera Barat, Sumatera Utara. Karena Sumatera Barat, Sumatera Utara akan disampaikan Pusko yang di Jakarta. Ya, termasuk Aceh, tapi yang lebih bersifat umum. Nah, detail di sini. Kemudian yang terakhir adalah mengenai masalah cuaca. Ya, memang ini salah satu penghambat karena kita lagi beres-beres banjir. Kita lagi perbaikan yang lain-lain, sekolah banjir lagi. Nah, untuk itu ya nggak ada jalan lain selain operasi modifikasi cuaca. Nah, operasi modifikasi cuaca ini memang tolong BNPB. Nanti yang lead sektornya BNPB. Ya, saya nggak tahu masalah pembiayaannya, Bapak yang udah paham. Ini harus kita lakukan. Kalau bisa tumpahnya ke laut sana ya, jangan lagi terutama di daerah Gayo Luwes ini yang saya paling khawatir. Karena Gayo Luwes ini itu hulu dan tumpahnya ke Tamiang, tumpahnya ke Benar Meriah, tumpahnya juga ke bawah daerah bawah, Lok Semawe dan lain-lain. Inilah kira-kira Bapak yang rencana kerja yang kami lakukan oleh Satgas ini, dan nanti setelah ini kami izin, kami udah janji dengan Pak Fadlullah selesai rapat Satgas bersama, siang nanti kami akan rapat khusus spesifik dengan para bupati wali kota se-Aceh dan detail kalau ada ruas masalah jalan mana mereka udah siap data, kami tinggal nunggu dengar paparan mereka. Saya sudah sampaikan bila perlu sampai malam kita, supaya makin detail makin baik, makin detail kita akan makin tepat kita mau bergerak nanti. Dan setelah itu kami mau izin besok ke Tamiang, setelah itu ke Benar Meriah dan ke Yulues ya, ke Yulues, dan kalau sudah selesai di Aceh, kami akan geser ke Tapanuli. Setelah itu saya akan bergerak ke Padang sampai mungkin hari Rabu, dan setelah itu mungkin kalau Kamis atau Jumat saya akan membuat rapat besar pertama untuk Satgas yang sudah dibentuk Kepres Presiden ini untuk membagi tugas. Dari hasil data ini, rapat dengan Satgas ini, rapat yang sudah kami lakukan sendiri, rapat lagi nanti sore, cek lapangan, inilah peta sebenarnya, dan setelah itu kami akan membagi tugas. Kami kira demikian, pimpinan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Satgas Pemerintah, Satgas Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Kayaknya ada yang mau melengkapi dari pemerintah. Kita serahkan dulu. Siapa yang mau nambahin dari Pak Tito? Mungkin Pak Menteri PU, Pak Menteri Sosial, Menteri Kesehatan. Menteri Keuangan jangan lupa Pak. Oh itu. Ya. Silakan Menteri PU dulu Pak. Itu penutup pasti. Oh iya, Menteri PU dulu silakan. Sama BNPB nanti. Kita singkat-singkat aja Pak. Dari PU tadi sudah sebagian besar disampaikan oleh Pak Khalid, dan tadi oleh Pak Kasatgas pemerintah. Cuma menambahkan sedikit Pak, yang ruas Belang Kejaran Kutacane sudah selesai, tapi memang masih terbatas karena masih banyak tanah di situ, sehingga harapannya mungkin sehari 2 hari ke depan bisa lebih lancar. Yang lain-lain kita juga lagi bangun Huntara Pak, ada 1061 Huntara. Targetnya sebelum masuk bulan Ramadan selesai semua. Itu sesuai arahan dari BNPB Pak. Ada di Benar Meriah ada 480 unit, di PD Jaya ada 211, Aceh Utara 400, dan Tapanuli Selatan 431. Kami menggunakan sistem modular baja yang sudah biasa kita pakai selama ini di mana-mana, dan sudah terbukti secara kualitas dan tahan lama Pak. Ada sedikit nanti mungkin saya akan diskusikan dengan Pak Tito, karena memang betul tadi ada
Saya juga baru tahu sebenarnya ini kita terlambat karena apa? Seperti kata tadi Pak Tito bilang kan memang Gaya Luas itu hulu Pak. Jadi makanya kemarin saya buru-buru harus ke Gaya Luas karena begitu jalan itu longsor, saya cukup agak kaget kenapa bisa longsor gitu karena saya nggak mengharapkan di situ ada longsor gitu. Ternyata terima kasih disupport oleh teman-teman dari TNI, saya dibantu Kasa sehingga bisa terbang rendah. Akhirnya saya tahu bahwa memang butuh sabu dam Pak di situ. Itu sebabnya kemudian anggaran kami akan sedikit naik Pak. Dari awalnya cuma 51 jadi hampir 74, tapi ini saya akan diskusikan dengan Pak Kasatgas Pak Tito sebelum kita ini kan Pak ya. Sabu dam tidak hanya akan dibangun di Gaya Luas, tapi juga beberapa tempat lain di Agam dan Tanah Datar juga kita perlukan. Jadi harapannya memang ke depan manakala hujan besar, hulu-hulu ini lumpur, sedimen maupun kayu bisa tertahan di hulu Pak. Jadi daerah-daerah bawah seperti Tamyang dan seterusnya itu bisa aman. Untuk muara-muara tadi sudah disampaikan, memang kita ada Kasatgas Kuala Pak ya, yang kita akan bekerja sama. Kita memang kesulitan untuk mendapatkan dredger, tapi mereka akan bawa dredger sendiri katanya. Mungkin di awal Februari kita bantu mendesain mungkin ya, bantu mendesain buangannya ini mau kemana. Jadi mungkin akan jadi tanggul Pak di kanan kirinya, tapi kita akan bantu desain sehingga pekerjaannya bisa lebih efektif, efisien dan tidak terlalu lama Pak. Saya kira begitu Pak. Sebentar waktu dari kami. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Mensos. Terima kasih menindaklanjuti arahan Pak Mendagri dan tadi juga disinggung oleh Pak Dasko. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, dari Kementerian Sosial itu ada 2 jenis bansos. Bansos reguler dan bansos kebencanaan. Yang pertama kami akan menyampaikan bansos kebencanaan. Di mana yang paling krusial itu tentu soal data, dan yang kedua adalah soal penyaluran. Menyangkut data, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendiskusikan beberapa kali, dan ini sudah juga kita lakukan di berbagai tempat ketika terjadi bencana. Nah, khusus untuk penyaluran bencana ini berdasarkan pada bansos bencana ini didasarkan pada data, dan data yang pertama-tama disajikan tentu oleh BNPB. Data dari BNPB itu kemudian diolah oleh Pemda, kemudian ditetapkan. Nah, setelah ditetapkan biasanya Kemensos langsung menyalurkan. Untuk bencana di Sumatera ini kemarin kami diskusi dengan Pak Mendagri. Sebelum nanti kami menyalurkan, kita akan minta persetujuan dari Mendagri sebagai Kasatgas. Kalau bisa ditayangkan saya mungkin lebih bisa diikuti dengan baik kalau bisa ya. Jadi ini penting untuk kami sampaikan. Yang pertama, kita menggunakan satu data menjadi rujukan awal. Penetapan BNBA-nya, by name by address-nya oleh kepala daerah. Validasi dan persetujuan Kementerian Dalam Negeri selaku Ketua Satgas, kemudian kita lakukan penyaluran bantuan berdasarkan data yang final tersebut. Penyalurannya ada 2 kami biasanya. Yang pertama lewat Himbara, yang kedua adalah lewat PT Pos Indonesia. Nah, nanti akan kita lihat yang paling memungkinkan, yang paling cepat seperti apa. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tentu kami akan menyesuaikan situasi di daerah. Kemudian berikutnya kami ingin sampaikan bahwa selain apa yang sudah kami lakukan seperti dukungan logistik, dapur umum yang sampai sekarang masih tetap beroperasi, kita sedang menyalurkan santunan untuk korban meninggal dunia dan yang luka-luka berat. Sampai hari ini kita sudah salurkan lebih dari 147 kepada ahli waris
tetapi usulan untuk yang luka-luka berat belum pernah kami terima. Semuanya ini kami salurkan setelah ditetapkan oleh kepala daerah. Secara bertahap setiap hari terus berkembang, mudah-mudahan datanya bisa segera kami terima, bisa segera kita salurkan. Nah, kemudian yang akan kami salurkan, sudah kami sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, adalah untuk keluarga yang tinggal di hunian sementara atau hunian tetap, yaitu untuk isian rumah 3 juta rupiah, nanti ditindaklanjuti dengan dukungan pemberdayaan untuk pemulihan ekonomi, tentu nanti berdasarkan hasil asesmen sebesar 5 juta rupiah per keluarga, yang tadi juga per keluarga. Sementara ada dukungan jaminan hidup untuk pembelian lauk pauk sebesar Rp450.000 per hari per orang selama 3 bulan. Nah, ini pun akan kami segera salurkan ya setelah semua datanya final. Terakhir kami sudah bersimulasi, jadi ini perlu kami laporkan pada kesempatan ini. Kita telah memiliki skema pembiayaan melalui rincian output yang merupakan direktif langsung dari Presiden. Kami sudah simulasi, kita sudah siapkan dana-dananya untuk kebutuhan ahli waris dan korban luka, ada 17 miliar lebih, untuk jaminan hidup lebih dari 326 miliar, kemudian isian Huntara dan Huntap sudah kami siapkan 169 miliar, dan pemberdayaan ekonomi kami sudah ada siap 141 miliar. Dari simulasi ini sebenarnya kebutuhannya 2 triliun, tetapi yang sudah siap sekarang untuk disalurkan lebih dari 600 miliar. Kami sudah lapor kepada Kementerian Keuangan, nanti memohon persetujuan Pak Mendagri, insya Allah pada tahap berikutnya akan dicukupi kebutuhan-kebutuhan dana untuk bansos adaptif kebencanaan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mensos, Pak Menkes. Oh, maaf, satu lagi yang tadi disinggung oleh Pak Mendagri, soal bansos reguler. Ya. Jadi yang tadi PKH segala macam. Nah, bansos PKH itu datanya berdasarkan pada pemutakhiran data oleh BPS, Pak. Jadi yang bisa kami salurkan untuk data reguler, nanti datanya dari BPS. Selama BPS nanti menyajikan data itu, saya kira untuk daerah Aceh dan Sumatera Barat maupun Sumatera Utara bisa diukur ulang oleh BPS, dan setelah itu kita akan segera salurkan sebagaimana arahan Pak Mendagri. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Kalau gitu BPS dulu sekarang, silakan. Nanti Pak Menkes, BPS silakan, biar nyambung. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan yang saya hormati dan Bapak Ibu semua. Mohon izin Bapak, karena kami ada di bidang pengolahan data, setelah Kepres kemarin kami sudah mulai bekerja dan juga diajak rapat oleh Bapak Mendagri. Minta tolong paparannya. Kami ada paparan Bapak izin. Jadi pengelolaan data bencana yang akan kami lakukan akan kami bagi menjadi 2 stream, Pak. Satu adalah data pra bencana, karena kami punya datanya melalui data Kodes dan juga data penduduk. Kemudian yang kedua adalah data bencana, pasca bencana. Kemudian untuk data pasca bencana ini kami bagi 2 lagi, yaitu respon cepat yang sudah kami lakukan beberapa hal, dan juga yang kedua adalah kami akan mendeploy sekolah kedinasan kami untuk melakukan pendataan lapangan, Bapak. Jadi sebelum kami mendeploy mahasiswa dan juga pegawai BPS ke lapangan, Bapak, untuk pendataan lapangan, kami sebelum itu juga tetap akan melakukan respon cepat data, Pak, di mana respon cepat ini, Pak, kami ini yang akan terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Mensos, bahwa
data pra bencana, kemudian kami lakukan juga data fasilitas terdampak dari Pemda, serta data by name by address dari BNPB dan Kemendagri. Ini sudah kami peroleh kemarin. Terima kasih Pak Mendagri, kami sudah memperoleh data by name by address dari teman-teman Kemendagri kemarin. Segera kemudian kami akan verifikasi validasi dengan pemadanan dengan DTSN Bapak. Sehingga nanti ini dapat menjadi analisis awal untuk kemudian melihat penduduk terdampak dan hunian terdampak, serta tadi memenuhi kebutuhan Pak Mensos untuk melihat apakah dia layak untuk mendapatkan PKH atau tidak Pak. Kemudian yang kedua adalah untuk respon cepat ini kami memonitor secara lebih detail untuk data harga dan inflasi Pak. Inflasi sudah kami analisis telaah per kabupaten kota, dan juga nanti data mingguan Pak, harga mingguan akan kami suplai khusus Pak mengenai daerah terdampak bencana. Jadi kami akan telah khusus untuk yang perkembangan harga di daerah bencana. Sebagai contoh Bapak, ini yang sudah kami kumpulkan untuk data pra bencana, ini jumlah infrastruktur di wilayah terdampak bencana kami sudah kumpulkan dan sudah ada, tidak hanya sampai kabupaten kota, tetapi juga sudah ada jenis infrastruktur yang ada berdasarkan desa Bapak. Ini nanti kemudian kami padankan dengan data-data yang sudah dikumpulkan oleh BNPB Pak. Ini kan pra bencana Pak. Sehingga dari yang terdampak bencana ini kemudian kami bisa cross-tabkan sehingga kami bisa melihat berapa persentase infrastruktur yang terdampak bencana Pak di masing-masing desa maupun kabupaten kota. Ini akan menjadi suplai informasi yang sangat baik untuk Satgas Bapak untuk kemudian nanti diintervensi lebih lanjut. Selanjutnya sebagai contoh ini desa dan juga baik jumlah penduduk maupun fasilitas. Ini sudah kami kumpulkan semuanya. Lalu selain itu tadi melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Mendagri untuk terkait inflasi. Ini kami baru saja rilis inflasi Pak. Memang selain Sumatera Aceh adalah tertinggi. Kalau kita sort berdasarkan kabupaten kota Pak, baik inflasi month to month maupun inflasi year on year, itu memang yang paling tinggi sekarang memang betul di daerah bencana Pak. Jadi secara kabupaten kota, inflasi tertinggi ada di Kota Gunung Sitoli, lalu yang kedua adalah Kabupaten Aceh Tengah, lalu Aceh Tamiang, dan Pasaman Barat, di mana di Gunung Sitoli Pak sampai 10,84% inflasinya secara year on year. Kalau dibandingkan dengan bulan lalu, ini inflasinya sekitar 6,94%. Kemudian selain itu Pak, bagian terakhir sebagai bentuk kontribusi kami untuk melakukan pendataan lapangan, kami mengerahkan mahasiswa dan juga pegawai BPS pusat Pak ke lapangan yang akan kami deploy dalam waktu 2 hari. Ini 510 mahasiswa plus 50 pegawai BPS pusat, 560 akan kami terjunkan ke lapangan untuk melakukan satu, pendataan keluarga, verifikasi validasi, dan 2, pendataan infrastruktur terdampak di lapangan, melengkapi apa yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman BNPB maupun kementerian lain terkait. Kemudian untuk yang daerah yang kami terjunkan itu, nanti akan kami sudah buatkan standar kuesioner pendataan lapangan Pak, yang akan dikerjakan oleh mahasiswa maupun BPS kabupaten kota. Semua BPS kabupaten kota di kabupaten kota terdampak akan kami kerahkan juga untuk melakukan pendataan ini. Demikian kira-kira Bapak, dan tentunya ini adalah data dan pengelolaan data yang akan kami kumpulkan. Selanjutnya satu lagi, maaf izin Bapak, di slide 21, kira-kira output pendataannya ini, bahwa selain kami mengumpulkan datanya, hunian pun juga akan kami, dan juga infrastruktur fisik akan kami data kondisinya Pak.
kondisinya apakah baik misalnya atau atapnya rubuh, dan ini nanti akan bisa menjadi basis bagi Satgas untuk menentukan ini rusak berat, sedang ataupun ringan. Lalu kemudian kami akan mengumpulkan geotagging dan foto kondisi rumah maupun infrastruktur yang didatangi. Demikian Bapak